Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2021. Baik, para teman-teman sekalian, sekarang tanggal 2 April, artinya pendaftaran SBMPTN sudah ditutup kemarin ya. Dan saatnya kita fokus dan di video kali ini saya akan menunjukkan peluang lolos di SBMPTN tahun 2021 khususnya untuk Prodi Saintek di Universitas Airlangga berbasis kuota SBMPTN di tahun ini dan berapa peminat tiap prodi untuk Saintek Uner, sehingga nanti kita ketahui berapa perbandingan antara jumlah kuota dan jumlah pemilih, sehingga kita tahu berapa peluang kita untuk bisa diterima di prodi tersebut. Baik, nah kabar gembiranya bahwasanya kalau kemarin SNMPTN UNER itu hanya 20%, sekitar menerima 1.260-an mahasiswa, tapi untuk SBMPTN kuotanya lebih besar, yaitu 30%, dan sekitar ada 1.890 mahasiswa yang akan diterima. Ini sebuah peluang bahwasanya di SBMPTN nanti bakalan ada lebih banyak yang bisa diterima ya. Oke, next. Nah, ini saya tampilkan data terkait dengan jumlah kuota di prodi-prodi Saintek Uner tahun ini dan jumlah pendaftarnya, dan nanti akan ketemu berapa peluang masing-masing prodi itu untuk kelolosannya. Nah, teman-teman kan sudah menentukan pilihan kemarin, sudah final dan sudah di apa itu cetak kartu. Nah, di situ dari sini nanti teman-teman bisa membaca peluang saya berapa ya, untuk mendapatkan peluang itu berarti modal saya harus berapa. Nah, saya mulai dari yang pertama ini, data saya nanti dari yang paling besar persaingannya, paling besar persaingan itu berarti paling kecil peluang, sampai ke prodi-prodi yang paling kecil persaingannya atau yang punya peluang paling besar. Saya mulai dari yang pertama, ternyata Saintek Uner itu yang paling ketat atau yang paling besar persaingan adalah kedokteran. Tahun ini kuotanya 75, pendaftarnya 2.146, artinya 1:29. Apa Pak ini maksudnya? Satu peserta paling tidak harus mengalahkan minimal 29 peserta yang lain, atau satu kursi di FK Uner itu minimal diperbutkan 29 anak. Nah, kursinya 75 ya, dan pendaftarnya 2.146. Jadi teman-teman yang sudah finalisasi dan sudah cetak kartu untuk FK Uner, siap-siap paling tidak modal sekolah kalian minimal harus mengalahkan 29 anak yang lain ya. Yang kedua adalah farmasi ya. Kuotanya sama 75, pendaftarnya 1.844, agak rendah dikit, ini persaingannya 1:25. Satu kursi diperebutkan minimal oleh 25 anak yang lain. Yang ketiga adalah sistem informasi, walaupun ini jurusan baru tapi peminatnya banyak dan kuotanya hanya 30 ya. Kuota 30, pendaftarnya 725. Peluangnya 1:24. Satu kursi sistem informasi UNER diperebutkan oleh minimal 24 peserta yang lain. Artinya satu peserta minimal harus mengalahkan 24 peserta yang lain. Yang keempat, kesehatan masyarakat, kuotanya 72, pendaftarnya 1.623, peluangnya 1:23. Kemudian yang kelima, teknik industri, walaupun ini juga jurusan baru, tapi karena kuotanya hanya 36 dan pendaftarnya 784, sehingga peluangnya 1:22. Artinya satu kursi di teknik industri UNER itu diperebutkan minimal 22 peserta. Next, di nomor 6 itu ada jurusan ilmu gizi ya, kuotanya 48, pendaftarnya 923, sehingga peluangnya adalah 1:19. Satu kursi diperebutkan minimal 19 peserta yang lain, atau satu peserta paling tidak harus bisa mengalahkan minimal 19 peserta yang lain. Kemudian teknik lingkungan, kuota 30, pendaftarnya 553, sehingga peluangnya adalah 1:18. Kemudian statistika, kuotanya 30, pendaftarnya 540, sehingga peluangnya 1:18. Satu kursi statistika UNER diperebutkan 18 peserta yang lain. Yang kesembilan, ilmu keperawatan ya, kuotanya 69, pendaftarnya 1214. Perbandingannya adalah peluang perbandingan 1:18. Satu peserta minimal harus mengalahkan 18 peserta yang lain. Kemudian teknik biomedik, kuotanya 24, pendaftarnya 417, sehingga peluangnya adalah 1:17. Satu peserta harus bisa mengalahkan minimal 17 peserta yang lain. Nah,
Jangan terkecoh dengan jumlah pendaftar ya. Artinya walaupun ini katakanlah contoh ya nomor 9 keperawatan jumlah pendaftar 1.200 artinya sudah di atas 1.000. Kenapa kok peluangnya dia sama dengan yang pendaftarnya 553? Ya karena kuota ya. Jadi perbandingan ada berbasis kuota. Teknik lingkungan itu walaupun pendaftarnya 553 tapi karena kuotanya hanya 30 sehingga peluangnya ya 1/18 sama dengan ilmu keperawatan walaupun pendaftarnya di atas 1.000 tapi karena kuotanya juga 2 kali lipat dari teknik lingkungan maka perbandingannya bisa mirip bisa sama begitu ya. Jadi bukan karena jumlah pendaftar tapi tentunya harus dilihat juga berapa kursi yang tersedia atau berapa kuota yang disediakan. Oke, next. Nah, yang nomor 11 adalah FKG ya, kedokteran gigi. Kuotanya 60, pendaftarnya 1.022, peluangnya 1/17, satu kursi FKG UNER diperebutkan dari minimal 17 peserta yang lain. Kemudian teknologi sains data, ini jurusan baru. Kuotanya 36, pendaftarnya 586 sehingga peluang perbandingan adalah 1/16. Satu anak minimal harus bisa mengalahkan 16 peserta yang lain. Yang ke-13 kebidanan, kuotanya 24, pendaftarnya 349, peluangnya 1/15. Ini walaupun yang mendaftar kayaknya sedikit ya, tapi karena peluangnya juga sedikit 24, maka perbandingannya bisa mirip dengan FKG. Walaupun FKG ini pendaftarnya di atas 1.000, tapi karena kuotanya itu 3 kali lipatnya kebidanan, sehingga ya peluangnya bisa hampir mirip. Yang ke-14 teknologi robotika dan kecerdasan buatan, ini juga prodi baru, belum lama, sekitar 2-3 tahunan di UNER, kuotanya ini baru 30, pendaftaran juga 397 sehingga peluangnya adalah 1/13, satu anak minimal harus mengalahkan 13 peserta yang lain. Kemudian kesehatan masyarakat, tapi yang Banyuwangi ya, ini ternyata banyak itu lumayan ya, ini masuk di rank tengah ini ya. Kesehatan masyarakat banyak kok karena kuotanya hanya 15 sedangkan pendaftarnya 198 ya, sehingga peluangnya tetap bersaing ini ya, 1/13, satu anak minimal harus mengalahkan 13 anak yang lain karena kuotanya hanya 15. Oke, next. Di berikutnya ada biologi. Ini kelompok FMIPA ya, biologi kuotanya 27, pendaftarnya 324, peluangnya 1/12, satu peserta minimal mengalahkan 12 peserta yang lain. Dan teknik elektro ini juga jurusan masih baru, kuotanya 30, pendaftarnya 351, peluangnya 1/12 sama dengan biologi ya. Satu peserta minimal harus mengalahkan 12 peserta yang lain. Matematika kuotanya 24, pendaftarnya 255, peluangnya 1/11 atau satu peserta minimal mengalahkan 11 peserta yang lain. Yang ke-19 kedokteran hewan FKH ini ya, kuotanya 60, pendaftarnya 584, peluangnya 1/10. Yang ke-20 kimia, kuotanya 30, pendaftarnya 280, peluangnya 1/9. Satu kursi diperebutkan minimal 9 peserta yang lainnya. Next. Oke, yang ke-21 ini ada prodi namanya aquaculture ya. Kuotanya 48, pendaftarnya lumayan banyak ya, 401, peluangnya 1/8. Satu peserta minimal harus mengalahkan 8 peserta yang lain. Yang ke-22 teknologi hasil perikanan, kuotanya 42, pendaftarnya 341, peluangnya 1/8 juga sama. Ini sama semua nih ya. Yang ke-23 kedokteran hewan tapi yang di kampus Banyuwangi, kuotanya 15 sama dengan kayak kesehatan masyarakat tadi ya, pendaftarnya 119, peluangnya 1/8. Jadi satu kursi FKH Banyuwangi diperebutkan minimal 8 peserta yang lainnya. Next. Nah ini ada, ini jurusan baru juga, rekayasa nanoteknologi, kuotanya cuma 30, pendaftarnya 198, peluangnya 1/7, satu peserta minimal harus mengalahkan 7 peserta yang lain. Kemudian ada aquaculture, tapi yang di kampus Banyuwangi, kuotanya baru 15, pendaftarnya 68, ya peluangnya 1/5, jadi ini cukup terbuka lebar ini ya, karena satu peserta hanya bersaing dengan 5 peserta yang lain, ini cukup menjanjikan ini ya. Kemudian fisika kuotanya 24, pendaftarnya 86, sehingga peluangnya adalah 1/4 atau satu kursi minimal diperebutkan oleh 4 peserta yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi data-data tentang peluang lolos ya.
berapa persaingan di SBMPTN khususnya prodi-prodi Saintek Undar. Untuk itu teman-teman sekarang karena pilihan sudah diambil, kartu sudah dicetak, hari tes sudah ditentukan kayaknya gitu ya. Kita harus persiapan baik untuk bagaimana mendapat skor tinggi dengan peta persaingan tadi. Berarti saya harus bisa mengalahkan berapa anak, maka skor saya harus berapa. Untuk itu di video berikutnya saya akan coba untuk mengulas ya bagaimana tips dan trik kita supaya mendapatkan skor tinggi dan bisa lolos di SBM tahun 2021. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Kita ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis. Insya Allah kita bagian dari peserta yang lolos di SBMPTN tahun 2021. Amin. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.